Halo guys, jadi di video tutorial kita kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kalian itu membuat pick up item. Jadi sekarang yang pertama kita perlukan adalah objek itemnya. Jadi di sini saya sudah memilikinya, yaitu adalah item satu yang berupa kubus, ya, kubus warna merah. Oke, jadi di bagian kubus warna merah di sini saya kasih box slider dan juga rigid body. Nah, untuk bikin rigid body ini tidak perlu ya, atau maksudnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kalau kalian itu mau buatnya itu karakter itemnya itu kayak tombol dan lain kan nggak perlu kasih rigid body, cukup box slider. Oke, jadi di sini kita klik di bagian player dan di bagian head. Nah, di sini kita harus tambahkan yang namanya script. Yang kita buat script baru yang namanya request. Oops, wait, request. Tapi ya, maaf. Request. Oh, oke. Kita buka script requestnya. Ini. Jadi di bagian script request ini masih kosong seperti ini. Kita hapus saja yang start ini. Kalau kita tidak perlu, atau kalau kalian tidak mau kalian hapus juga tidak apa-apa. Kita ketik di sini itu public, maaf, kita ketik saja di sini itu public kamera ini. Kita ketik cam. Whoops, ini C-nya besar ya, jangan lupa. Ups, ini kamera. Kemudian di sini kita bisa buat apa namanya, void baru atau classes baru. Kita ketik public cache seperti ini. Public void request enter. Oke, kemudian di sini kita tinggal ketik request hit ini hit seperti ini. Berarti kita tinggal ketik if buka kurung fisik dot request, buka kurung seperti ini. Kita klik cam dot transform dot position, koma. Nah, di sini adalah vector origin dan direction. Nah, transfer forward. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi namanya itu adalah public range, float range seperti ini. Ini namanya, ini adalah range. Ketik koma, sini range, range seperti ini. Kita tinggal sebentar. Nah, ini. Nah, balik tadi, maaf. Nah, jadi di sini kita mau mengidentifikasi apakah si request ini atau si laser ini nanti menyentuh objek item. Jadi untuk melakukan itu kita perlu membuat script baru yang namanya itu item, atau mungkin terserah kalian. Yang jelas di sini kita ketik saja di sini item. Kita double klik, buka. Nah,
Jadi langsung saja di bagian sini kita hapus semuanya. Kita ketik public. Nah, jadi di sini tuh public string name. Kita tinggal ketik public string name dan kita ketik di sini itu adalah public pic. Nah, public void picking. Oke. Oke, di sini kita tinggal ketik saja itu, kalau kita klik picking maka kita ketik destroy game object seperti ini. Jadi untuk itemnya cuma segini, seperti cukup simpel. Oke, di sini kita tinggal buat lagi, namanya itu adalah di request tadi kita buat lagi, namanya itu adalah hit hit. Di sini kita ketik terlebih adalah item sama dengan item sama dengan hit transform get komponen. Nah, sini kita ketik item seperti ini. Jadi di sini itu adalah mendefinisikan kalau kita itu mau mendapatkan item atau objek yang memiliki item yang bernama item. Ya, oke. Jadi item di sini kita akan definisikan sebagai hit. Jadi hit itu adalah benda apa yang disentuh oleh request. Jadi di bagian sini ada hit.transfer.komponen, ini maksudnya jadi item yang di hit ini jika dia memiliki komponen item maka dia akan masuk ke dalam item, jika tidak maka dia tidak akan masuk ke dalam item. Oke, tinggal kita if itu item sampai dengan 0, tanda seru sampai dengan 0, maka kita akan lakukan adalah mengambil variabel item. Kita tinggal ketik di sini text public text pro text. Oh ya, jadi kalau kalian mungkin menggunakan Visual Studio Code 2019 ke bawah, maka di sini dia tidak akan langsung ada yang namanya Text Mesh Pro. Kalian harus menambahkan PM Pro terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, 2020 maka akan langsung tercantum. Oke, di sini kita klik di sini adalah text sama dengan yang namanya itu adalah item dot name. Jadi nama itemnya. Nah, seperti ini item dot name, kita klik seperti ini. Press item. Oke, jadi kita ketik if buang kurung. Nah, ini adalah input dot get. Nah, di sini kita mau menggunakan apa? Apakah kamu mau menggunakan mouse click atau klik kiri atau klik tengah atau klik kanan? Nah, kalau klik kanan mouse button menggunakan mouse button. Kalau kalian ingin menggunakan keyboard, maka kalian pilih button get button down ini. Oke. Nah, di sini saya mau buat keycode dot di sini saya mau untuk meng-pick up-nya. Benar. Dot ini. Nah, ini. Jadi kalau ini maka terjadi, kita ketik item dot picking. Maksudnya di pick. Nah, di sini kita tinggal buat lagi baru di bagian head. Maaf, bentar.
Nah, di bagian head di sini saya sudah punya main kamera. Nah, di bagian main kamera kita buat baru yang spawner. Fungsi spawner ini untuk apa? Untuk nge-spawn kalau nanti itemnya kita drop. Oke, tadi akan saya hapus. Nah, kemudian kita tinggal buat lagi namanya item ini, masukkan ke dalam ini main kamera. Nah, kita reset nih, ntar saya akan reset transformnya di ini, reset. Nah, dia besar seperti ini. Ups. Nah, saya akan membuatnya sama. Nah, ini, nah mungkin akan saya perkecil. Nah, ini kalian cocokkan ke bagian samping kamera seperti ini. Saya akan buatnya nggak usah terlalu besar seperti ini, cukup. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini kita tinggal ketik dia menjadi unprefab, ya unpack maksudnya. Dan kita buat dia menjadi uncentang, jadi tidak aktif. Dan di bagian aktif ini kita beri itu namanya item, kita tinggal drag and drop ke sini. Ups, mama. Nih, tinggal kita drag and drop ke sini. Lalu di bagian name-nya kita kasih mungkin box. Oke, udah di sini karena dia adalah prefab, jadi kalian tinggal klik play all. Jadi akan otomatis terplay semua ke semua prefabnya. Jadi kalau kalian menginginkan banyak item ini, contohnya kayak ammo atau bikin makanan atau apa gitu, tidak perlu memberikan satu persatu si script item ini ke dalam. Oke, jadi kalau kita sebagai kamera, oke, dan range nya ini adalah jaraknya maksimal saya akan buat mungkin 2. Lalu kita tinggal klik UI dan kita ketik text mesh pro. Nah, di MP kita posisikan dia ada di tengah. Nah, tekan reset. Nah, dia akan di tengah seperti ini. Di sini saya juga akan buat image sebagai apa? Sebagai crosshair. Di sini saya akan menggunakan ini knob ini aja. Ukurannya mungkin 9x9 ya, ini. Nah, untuk text mesh pro kita nyalakan auto size. Kemudian saya akan perkecil si size nya ini mungkin seperti ini, mungkin maaf, di atas seperti ini. Kita perpanjang kanan dan kiri, kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, karena si warna dari teks saya ini sama seperti dengan tema game saya, maka saya akan buat di hitam. Begitu juga dengan crosshairnya, saya akan buat menjadi hitam agar terlihat. Oke, di bagian text mesh pro ini kita bagian ini kita masukkan ke bagian nih teks ini. Ups, nah. Oke, jadi dia tidak terdeteksi entah kenapa. Text mesh pro ya nih, itu adalah Uguay. Text mesh pro juga. Text mesh pro Ubu ini nanti. Nah, jadi tadi itulah text mesh pro Uguay, jangan text mesh pro biasa. Atau jika tidak maka dia tidak akan terdeteksi karena dia sini sebagai guy atau graphical apa ya? Oke, di sini kita langsung saja drag and drop ke sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ke bagian objek yang ini, dia tidak mau. Bentar. Kita perpanjang range-nya mungkin jadi 5. Oke, bentar. Kita lihat di bagian item ini,
dia memiliki item script yang namanya box dan di request. Oh ya, maaf, di sini kita harus masuknya itu harus kita masukkan request di sini. Request di sini ya. Jadi kalau tidak dimasukkan di update, maka si variabel yang di sini tidak akan pernah dipanggil, oke? Nah, oke, di sini saya akan playtest lagi. Nah, sekarang harusnya sudah bisa. Nah, di Mac akan ada box dan box ini. Nah, kalau kita pencet belum ada apa-apa karena memang belum kita buat fungsinya untuk apa. Jadi di sini kita pastikan di sini sudah, di sini itu nya kecil. Oke, jadi di sini di bagian item dia akan terdestroy, maka kita harus membuat yang namanya itu item manager. Jadi dia ini yang manajemen itemnya. Jadi kalau kita drop itu mungkin dia akan ngedrop dan lain-lain. Untuk item manager ya mungkin saya akan tambah di spawner. Kita create di subscribe, kita kasih namain item manager. Oke, kita buka bentar loading. Oke, jadi sini kita double klik di bagian item manager dan kita tinggal hapus semua di sini. Nah, kita tinggal ketik di sini itu public game object kita buat game object ini menjadi array dengan cara kita menambahkan tanda seperti ini, item. Oke, kita ingat kalau array itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Oke, jadi sini kita ketik public pick nah, pick di sini public void pick pick ketik item index, bukan, kita ketik integer dan kita ketik index. Nah, itu adalah item ini index game object set ini jadi true seperti ini. Dan pastikan di bagian item di sini kita ketik adalah item manager dot pick, kita kasih tulisan 0 karena 0. Oke, di sini kita ketik di public item manager item manager seperti ini. Oke, sebentar. Nah, di bagian spawner kita akan kasih di sini item manager. Nah, listnya 0, kita drag and drop si ininya ke sini, si apa namanya item ini ke bagian sini. Oh ya, di sini itu adalah dot get key down. Kita klik di sini nah, sudah. Sebentar. Oke, jadi kalau kita play, oke, sabar. Jadi kalau kita play, maka kita akan bisa klik maka dia akan hilang. Dan di sini harusnya menjadi false, tapi di sini malah akan ada error di bagian CS3 karena apa? Karena di bagian item sini tadi kita belum masukkan untuk si yang namanya itu item manager yang spawner ini. Overdrive, kita klik ini, kita klik play. Oke, nggak bisa. Ya udah, ini aja.
Oke, sabar. Nah, ini kita klik, nah, dia akan ada tapi dia akan drop ke bawah, akan jatuh. Oleh sebab itu di bagian sini, di bagian reject body kita akan remove, dan ini juga kita akan remove. Jadi dia akan menjadi static, jadi tidak akan bergerak-gerak. Oke, kita tinggal play test lagi. Jadi kalau kita klik di sini, maka akan bisa. Oke, jadi sekian untuk video kita kali ini, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe.